Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini, saya Pak Erwandi akan menyampaikan materi terkait dengan tata tertib siswa MAN 2 Cirebon tahun pelajaran 2021-2022. Tetapi sebelum kita membicarakan tentang tata tertib siswa, terlebih dahulu ada pembacaan sebuah puisi terkait dengan belajar. Silakan bisa disimak. Menyesal, karya Ali Hasmi. Pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Apa guna ku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah luka sukma. Kepada yang muda ku harapkan, atur barisan di pagi hari menuju arah padang bakti. Dari pembacaan puisi Menyesal tadi, itu mengingatkan kepada kita bahwa kita harus selalu bersemangat dalam mencari ilmu selagi masih muda. Jadi selagi masih ada kesempatan. Ternyata penyesalan itu tidak ada gunanya. Oleh karena itu, agar tidak mengalami penyesalan, maka atur barisan di pagi hari. Apa artinya? Bahwa selagi masih muda, persiapkan diri kalian sebaik-baiknya untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Belajar, ya, dengan belajar sepanjang masa, maka kita akan mendapatkan pola pemikiran yang baru. Nah, hubungannya dengan pembacaan puisi tersebut dikaitkan dengan mat sama, bahwa kalian sebentar lagi akan mulai belajar di madrasah ini, yaitu MAN 2 Cirebon. Ya. Tetapi sebelum belajar, ya tentu kalian harus tahu dulu bahwa di MAN 2 Cirebon itu ada
yang namanya tata tertib. Tata tertib ini tujuannya adalah supaya atau agar tercipta kondisi aman dan tertib. Ketika kondisi aman dan kondisi juga tertib, maka belajar kalian itu akan bersemangat. Selain itu, tujuan yang kedua yaitu mencegah kalau adanya perilaku-perilaku yang negatif. Ya, misalkan kalau ada hal atau yang datang kesiangan, nah ini ada aturannya. Selanjutnya, dengan kondisi aman dan tertib tadi, maka kalian tentunya akan bersemangat untuk belajar, ya, sehingga tujuannya adalah untuk menumbuh kembangkan semangat belajar. Yang selanjutnya, tata tertib yang perlu kalian ketahui yaitu tentang kehadiran di madrasah tercinta ini. Kalian adalah siswa-siswi super terpilih, karena di MAN ini sebanyak hampir mencapai 1000 pendaftar pada saat pendaftaran itu, tetapi yang terpilih hanya 500 lebih, ya. Jadi masih 400-an lebih yang memang tersisihkan. Oleh karena itu, kalian betul-betul harus bersemangat belajar di sini dan harus disiplin. Tentang kehadiran, kalian harus sudah hadir di MAN 10 menit sebelum tanda bel berbunyi, ya. Yaitu di samping itu harus juga ada sidik jari mulai dari pukul 6.30 sampai 7.15 dan siangnya pada pukul 12.50. Ini wajib kalian lakukan ketika kita belajar tatap muka. Nah, kaitannya dengan sidik jari ini akan menjadi bahan atau data untuk dilaporkan kepada orang tua. Apakah kalian hari tersebut itu berangkat atau tidak, ya. Selanjutnya, ketika kalian berangkat ternyata sudah 15 menit lebih dari jam masuk, maka tidak diperbolehkan. Kalian harus menunggu untuk bisa masuk di kelas, tetapi pada jam kedua setelah mendapatkan izin dari guru piketnya. Berikutnya yang perlu kalian perhatikan adalah jika memang kalian nanti, ya, itu tidak masuk karena izin atau karena sakit, maka harus memberitahu pada pihak madrasah adanya surat izin dari orang tua atau dari pondok, ya. Selanjutnya, kehadiran kalian dalam satu semester itu tidak boleh kurang dari 85%, karena kalau kurang nanti akan menjadi masalah dalam kenaikan kelas, ya. Kemudian yang perlu kalian ketahui juga bahwa setiap hari Senin dan juga hari-hari besar lainnya itu ada upacara bendera, maka kalian wajib mengikuti upacara bendera, ya. Selanjutnya juga terkait dengan tata tertib yang ada di madrasah kita yaitu MAN 2 Cirebon, terkait dengan kegiatan belajar mengajar, ini juga ada ketentuannya, ya, bahwa KBM kita, kegiatan belajar mengajar kita, berlangsung dari pukul 7.00 sampai dengan pukul 12.50. Ini bagi program reguler. Tetapi kalau untuk program full day, maka berakhirnya sampai pukul 16 atau pukul 4 sore.
Dan yang harus kalian perhatikan berikutnya yaitu ketika masih dalam proses KBM berlangsung dan akan meninggalkan kelas karena izin atau karena sakit, maka harus minta izin pada guru piket. Selanjutnya yang perlu diketahui oleh kalian juga pada saat belajar masih berlangsung itu tidak boleh membunyikan alat komunikasi kecuali ada perintah dari guru yang sedang mengajar, dan tidak boleh membawa makan minum dan diminum di dalam kelas. Berikutnya yaitu dalam setiap harinya supaya belajarnya nyaman, supaya belajarnya enak, maka kondisi kelas harus selalu bersih. Bukan hanya kelas saja, tapi lingkungan sekitar harus dibersihkan sesuai dengan jadwal piketnya. Dan yang perlu diketahui lagi, untuk kalian sebagai siswa-siswi MAN tidak diperkenankan membawa barang-barang berharga. Ini nanti akan mengundang hal-hal yang tidak diinginkan, kejahatan misalkan. Ya. Kemudian di MAN ini juga kalian diwajibkan mengikuti ekstrakurikuler wajib yaitu pramuka, dan pilihannya satu ekstrakurikuler yang lain, misalkan paskibra, PMR, PKS, KIR, kemudian jurnalistik, seni budaya, pencinta alam, dan olahraga. Selanjutnya terkait dengan aturan tata tertib siswa yang berlaku di MAN 2 Cirebon, yaitu terkait dengan perilaku kalian sebagai siswa MAN. Kalian harus menjunjung tinggi nama baik madrasah. Tidak boleh di luar apalagi di dalam mengotori nama baik MAN kita. Ya, misalkan merokok di luar masih pakai baju MAN, tidak boleh. Ya, ini pelanggaran. Berikutnya, wajib menghindari pergaulan dengan lawan jenis di lingkungan madrasah. Bukan hanya lawan jenis, sesama jenis, kalau ini mengakibatkan fitnah selama di lingkungan madrasah. Ini perlu dihindari. Dan berikutnya lagi yaitu untuk yang putri, siswa putri tidak diperkenankan berdandan atau berhias secara mencolok berlebihan. Ya, karena kita masih belajar, maka yang sewajarnya saja. Selanjutnya, siswa yang putra rambut harus rapi, rambut tidak boleh gondrong, dan tidak boleh bergaya funk, tidak boleh juga dicat, juga tidak diperkenankan laki-laki menggunakan aksesoris yang tidak layak. Ya. Ketentuan berikutnya terkait dengan cara berpakaian. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 2 Cirebon yang Bapak banggakan, terkait dengan cara berpakaian pada hari Senin dan hari Selasa, itu pakaiannya menggunakan warna putih abu-abu. Untuk putra, baju dimasukkan ke dalam celana, ya, kemudian memakai sepatu hitam, termasuk kaos kaki bisa putih atau hitam dan berdasi. Untuk yang putri, baju tidak usah dimasukkan, tetapi di luar on the rock atau di luar rok, warnanya masih sama, baju putih dan roknya abu-abu. Ini untuk hari
Senin dan hari Selasa. Berikutnya di hari Rabu kalian berubah atau ganti warna. Untuk hari Rabu dan hari Kamis, baju yang kalian pakai yaitu baju batik. Masih sama, putra baju masukkan di dalam celana, putri di luar rok, ya. Yang putra celananya yaitu berwarna hitam, dan yang putri roknya juga warna hitam. Kerudungnya warnanya hitam polos, ya, pakai ciput. Kemudian sepatunya juga tadi warnanya hitam, ya. Itu hari Rabu dan hari Kamis. Selanjutnya di hari Sabtu dan di hari Minggu, karena di madrasah kita yang tercinta yaitu Mandua Cirebon, liburnya hari Jumat, ya. Baju yang digunakan pada hari Sabtu dan hari Minggu yaitu baju pramuka lengkap, ya, pramuka lengkap. Untuk laki-laki sama, dimasukkan di dalam celana, sepatu bebas tapi sopan. Untuk putri dikeluarkan bajunya dari rok, pakai ciput, sepatu bebas dan tidak mencolok atau sopan. Kemudian terkait dengan yang berikutnya, bahwa bagi siswa yang melanggar ketentuan, misalkan melanggar aturan, maka ini ada sanksi yang akan diberikan untuk siswa. Sanksi-sanksi tersebut itu biasanya ada poinnya masing-masing, ya. Poin-poin tersebut itu dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, ya, itu di total. Jika seorang siswa poinnya sudah mendapatkan 40 poin, ini termasuk pelanggarannya masih ringan, maka akan mendapatkan surat pemanggilan atau surat peringatan yang pertama, ya, poinnya 1 sampai dengan 40. Yang kedua, termasuk pelanggarannya berupa pelanggaran yang sedang, itu poinnya antara 41 sampai dengan 48. Ini siswa akan mendapatkan SP atau surat peringatan yang kedua, ya. Makanya hati-hati, pesan Bapak, kalian ikuti tata tertib yang ada supaya kalian ini di madrasah kita mendapat prestasi yang bagus. Kemudian yang berikutnya, poin 81 sampai dengan poin 100, ini berarti termasuk pelanggaran berat. Yang ketiga itu pelanggaran berat. Ini siswa bisa mendapat surat panggilan yang ketiga. Bahkan mungkin bisa saja siswa yang bersangkutan dikembalikan ke orang tua. Untuk wilayah dalik, jangan sampai, ya. Selanjutnya terkait dengan siswa yang melanggar tadi, bagaimana cara menangani kasusnya. Cara menangani kasusnya, bahwa ingat, setiap guru atau tim GDM, apa itu GDM? GDM itu gerakan disiplin madrasah, itu berhak, ya, berhak melaporkan siswa yang melanggar tata tertib siswa kepada wali kelas. Kemudian yang berikutnya, setelah mendapat laporan dari guru atau tim GDM, maka wali kelas meneruskan atau menindaklanjuti dengan berkoordinasi sama BK.
BK melakukan pemanggilan kepada orang tua kalian jika pelanggarannya sedang, tetapi kalau pelanggarannya berat, maka BK mengembalikan kepada orang tua. Ini ya, maksud Bapak bukan untuk menakut-nakuti, tetapi supaya kalian belajarnya nyaman, supaya belajarnya semangat, dan supaya prestasinya tinggi, sehingga keinginan cita-cita kalian terwujud ya. Anak-anakku, siswa-siswi MAN 2 Cirebon, peserta Matsama yang super yang Bapak banggakan. Tadi materi terkait dengan tata tertib siswa. Selanjutnya materi yang kedua yaitu materi struktur terkait dengan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, yaitu struktur organisasi pengelola madrasah. Perlu kalian ketahui bahwa madrasah kita itu dipimpin atau kepala madrasah kita yaitu Bapak Dr. Andes Haji Muhaimin MAG. Di samping kepala madrasah itu ada komite madrasah. Komite madrasah kita yaitu Bapak Kiai Haji Zamzami Amin. Di sebelahnya lagi dari kepala madrasah itu ada kepala tata usaha. Ini urusannya terkait dengan administrasi, surat menyurat ya. Namanya Bapak Hatta SE. Kemudian Bapak Kepala membawai beberapa para wakil kepala. Yang pertama wakil kepala akademik yaitu Bapak Dr. Andes Nono Hartono. Kemudian yang kedua wakil urusan kesiswaan yaitu Bapak Erwandi SS MPD. Selanjutnya yang ketiga wakil urusan sarana dan prasarana yaitu Bapak Sadira SPD FIS. Yang keempat wakil humas hubungan masyarakat, ini Ibu yaitu Ibu Hajah Masruha SAG. Selanjutnya ada koordinator BK ya, bimbingan konseling yaitu Ibu Nunung Nur Ella MPD Kim, dan ada koordinator Pule yaitu Bapak Agus Hasan SPD. Di bawah lagi ada para wali kelas ya, ini jumlahnya banyak wali kelas. Selanjutnya di bawah wali kelas itu ada para guru, dan yang terakhir itu yaitu para siswa ya, siswa-siswi kita MAN 2 Cirebon. Inilah yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan materi Matsama yang dilakukan secara daring atau secara online. Mudah-mudahan kalian bisa menyimak dan memahami, dan yang lebih penting lagi kalian harus semangat meraih cita-cita kalian ya. Gantungkan cita-cita setinggi langit,
dan raih dengan kerja keras. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.